sebagai laki perempuan itu boleh nikah lagi nanti. Bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab tahu benar mana. Kalau amalnya soleh, niatnya soleh, dia itu boleh disebut adil. Jadi adil itu kan segala sesuatu ada pada tempatnya. Jadi niatnya itu sesuai dengan tempatnya, amalnya sesuai dengan tempatnya. Nah itu namanya benar ya. Jadi amalnya baik, niatnya juga baik. Nah tapi kalau salah satunya nih, misalnya amalnya salah dan soleh, nah, niatnya soleha, ya, niat soleha, niatnya baik. Nah ya, amal salah, niat soleha, ya, niatnya bagus nih, tapi amalnya nggak benar. Ini kalau dalam bahasa agama, kata Imam Ghazali namanya al-humku. Ya, al-humku itu artinya dungu. Ini bukan kata Rocky Gerung ya. Nah, biasanya kedengar kata dungu Rocky Gerung. Ini dalam bahasa Arab namanya al-humku. Ya, al-humku itu adalah ketika orang itu amalnya salah tapi niatnya baik. Contoh misalnya ada orang niatnya baik. Saya pengen bantu masjid nih. Masjid lagi apa? Lagi ngebangun. Saya pengen bantu pesantren yang lagi dibangun. Itu niatnya bagus tuh, niatnya mulia. Tapi kalau amalnya nggak benar, maka dia dungu kata ulama. Misalnya apa? Dia niat ngebantu masjid tapi pakai duit dari judi online. Ya? Apa tuh? Oh gitu. Bantu orang kan dari mencuri. Robin Hood. Ya, ya pokoknya gitu. Dalam Islam nggak dibenarkan. Kalau seandainya kayak gitu ya, dia apa namanya pengen bantu masjid, bantu pesantren, tapi niatnya udah bagus, tapi amalannya nggak benar. Kenapa kok main judi? Ya insya Allah nanti 2,5%-nya buat masjid. Nggak boleh. Ya, sekalipun niatnya mulia, nggak boleh tuh yang penting kan niatnya, nggak boleh. Ya kenapa? Karena niat saja tidak cukup. Niat harus disertai dengan amal yang baik. Ya, ya jadi termasuk gitu juga apa? Ini banyak hal ya. Pokoknya yang harus kita pahami supaya kita tidak salah dalam beramal. Orang ingin mencari nafkah buat keluarganya itu bagus, itu mulia. Ya, tapi kalau sampai jual diri dia bingung nanti. Nggak boleh. Kan ada yang pakai alasan gitu. Kenapa begini? Karena demi nafkah keluarga. Nggak boleh. Emang nggak ada kerjaan lain. Harus berhenti dia. Harus tinggalkan dunia hitam itu. Jadi jangan sampai amalnya buruk meskipun tujuannya bagus. Itu keliru tuh kalau kayak gitu. Tuh namanya kalau kata ulama tuh al-humku. Namanya dungu. Atau yang lagi ramai di dunia kampus. Ya apa? Mau jadi guru besar ya boleh, masa nggak boleh? Saya juga kalau bisa boleh, mau. Ya, tapi masalahnya apa? Caranya. Pernah kuliah nggak sampai S3? Kalau nggak pernah kuliah sampai S3 tiba-tiba jadi guru besar, itu gimana caranya tuh? Nah, profesor humoris kausa ya. Ya. Kenapa? Karena nggak jelas kontribusinya apa. Tiba-tiba jadi profesor, tiba-tiba jadi doktor, nggak pernah kuliah, nggak pernah mengikuti pelajaran, nggak ada disertasinya, satu sidang, dapat gelar, nah itu banyak. Ya. Jadi profesor bukan jalur pendidikan, profesor jalur politis. Itu dungu. Ya, kenapa? Ya karena dia tidak mengikuti jalan yang benar. Bukan nggak boleh, itu nggak boleh jadi guru besar, boleh banget. Asalkan layak, silakan saja. Ya. Kita yang mengikuti jalan yang sesuai kaidahnya, kita sakit hati lah kalau orang kayak gitu. Jadi kita capek belajar, ya belajar, datang, ngerjain tugas, riset dan sebagainya. Tiba-tiba dia nggak ngapa-ngapain, ya jadi guru besar. Nah, itu nggak benar. Ya, itu ada cara-cara yang bingung, itu nggak benar. Banyaklah antum bisa kias. Ya. Jadi begitu juga nah, kita di pendidikan niat kita bagus, ya niat kita bagus. Tapi jangan pakai cara-cara yang nggak benar.
pakai cara-cara yang nggak benar untuk apa kualitas kita ya. Jadi harus betul-betul kita pengen sekolah kita jadi sekolah yang terbaik, tapi harus dengan cara yang baik. Jangan dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, itu yang harus diingat oleh kita. Kemudian yang ketiga ini amalnya soleh. Ya, amalnya bagus, tapi niatnya salah. Ya, niatnya salah. Ya, niat salah. Berarti dia ada masalah nih. Nah ini kata ulama namanya gila. Ya, kata Imam Ghazali ini al-junun. Junun itu gila. Ya. Orang kalau amalnya benar tapi niatnya nggak benar tuh namanya junun, gila. Jadi ini masalah kejiwaan. Karena orang kalau niatnya udah nggak benar, dia bisa melakukan apa saja. Ya, maka kita harus betul-betul memperhatikan niat kita. Niat kita tuh mau ngapain? Ya. Kalau dari awal niat kita benar, insya Allah kita akan jalani proses yang benar, gitu ya, dikawal dengan amal yang benar. Tapi kalau enggak, bahaya. Maka niatnya itu harus dari awal tanamkan yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang datang ke sini, bergabung ke sini, niatnya apa? Nah gitu. Harus terus dari awal, terus dikawal terus dalam perjalanannya, jangan sampai berubah. Niat yang baik itu. Ya, dan amalnya juga harus baik. Kerjakan semuanya. Jangan sampai ada niat-niat yang nggak baik. Kalau niatnya udah nggak benar, biasanya nggak akan bertahan lama. Biasanya gitu. Ya. Jadi kita harus niat yang baik. Sebenarnya ini bukan hanya untuk guru, semua orang harus punya niat yang baik dan amal yang baik. Jadi jangan sampai amalnya saja baik, niatnya nggak benar. Jadi guru niatnya bukan karena Allah, ya, bukan karena ingin mendidik yang baik, ya, tapi sekedar pelarian aja misalnya gitu. Tapi biasanya nggak lama tuh, ya. Ya. Jadi guru itu yang penting bukan fisiknya, tapi jiwanya. Jiwa guru itu yang paling utama tuh. Makanya ada gium yang terkenal di dunia pesantren khususnya, tapi itu berlaku umum. Dikatakan apa? At-tariqah ahammu minal maddah. Metode lebih utama daripada materi. Ya, terus wal muallim ahammu minat tariqah. Guru lebih utama dari metodenya. Tapi ada yang lebih utama lagi, wa ruhul muallim ahammu minal muallim. Ya, spirit gurunya itu lebih utama daripada gurunya itu sendiri. Makanya kenapa ada lembaga pendidikan kita yang usianya sampai berabad-abad? Karena ruhnya itu tetap ada di situ. Ya, Gontor itu 100 tahun. Ya, kurang lebih itu Gontor 100 tahun. Misalnya, itu bukan karena fisiknya. Fisiknya oke, tapi kalau ruhnya nggak ada, biasanya di generasi kedua bubar pendidikan itu. Ya, di generasi pendirinya bagus, tapi di generasi kedua udah mulai tuh. Ya, nggak akur rebutan sana sini gitu kan. Makanya kata Mbak Maimun Zubair itu pesantren itu dunia saja sebenarnya. Ya, bangunannya itu dunia. Kalau seandainya nggak kuat jiwanya, biasanya bertahan hanya seumur pendirinya saja. Di generasi kedua sudah mulai gontok-gontokan, bagi-bagi akhirnya hancur. Tapi kalau yang memang dari awal jiwanya betul-betul tulus, itu bisa bertahan sampai ratusan tahun. Gontor misalnya itu yang paling inilah ya modern. Sebelum Gontor ada lagi yang lain. Sidogiri itu sudah hampir 3 abad. Ya, pesantren Sidogiri, salah satu pesantren tertua di Indonesia di Pasuruan. Itu usianya itu udah berapa? Hampir 3 abad, 280 apa tahun. Kenapa? Karena ruhnya itu kuat. Jadi bukan pragmatis ya, bukan tujuan-tujuan yang keliru. Makanya jangan sampai kita amalnya udah bagus tapi niatnya salah. Penting menjaga itu ya. Kadang-kadang, nah ini tantangan buat kita semua ya di lembaga-lembaga pendidikan. Waktu lagi ngebangun lembaga pendidikan, ya kita punya idealisme. Ya pendirinya punya idealisme. Orang-orang awal, as-sabiqunal awal itu punya idealisme. Ya. Tapi nanti begitu nanti banyak, nah itu mulai godaan muncul tuh. Ya, mulai tambah orang yang datang antri segala macam, mulai itu. Nah, dia digoda pemikirannya, idealismenya digoda dengan pragmatisme. Kalau dia nggak tahan, akhirnya idealismenya hilang.
Udah, nggak lama biasanya kayak gitu. Makanya harus bertahan. Jadi niatnya harus dijaga terus, jangan sampai berubah. Oke, nah kemudian yang terakhir amalnya salah, ya niatnya juga salah, ya niatnya salah. Ya, nah berarti ini lawanan dari adil itu ya zalim. Ya, az-zulmu. Jadi dia nggak ada benernya, nggak ada niat baiknya, berlakunya juga nggak baik, itu namanya zalim. Zalim itu lawan dari adil. Kalau adil itu meletakkan suatu pada tempatnya, kalau zalim ya meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Jadi semuanya nggak benar, nggak teratur. Jadi dari niatnya udah nggak benar, perbuatan juga nggak benar, nah udah hancur. Kalau orang udah zalim, itu bahaya. Ya. Dan kezaliman itu dalam Islam itu luas. Yang namanya zalim itu dalam Islam bukan hanya kepada orang lain. Yang namanya zalim itu yang paling utama zalim pada diri kita sendiri. Makanya di Quran banyak ayat mengatakan wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim pada dirinya sendiri. Jadi orang kadang konsep zalim itu dia pikir kalau nyakitin orang itu zalim. Dia lupa kalau dia merusak dirinya sendiri juga zalim. Ya, dia menghancurkan dirinya itu juga zalim. Ya. Baik. Ini yang pertama, jadi kita ingetin satu hadis ini dulu ya. Niat, jangan sampai niat itu diputuskan dengan amal. Ini kayak dua sisi mata uang, jadi nggak berlaku kalau satu ya. Jadi harus niat yang baik, amal yang baik. Salah satunya saja tidak diterima. Ya, amalnya baik, niatnya nggak baik nggak diterima, amalnya salah, niatnya baik nggak diterima. Apalagi dua-duanya salah, gitu ya. Baik, betul. Baik, selanjutnya kita kan di lembaga pendidikan ya. Konteksnya kita lembaga pendidikan ya, sebenarnya umum ya. Secara umum ada, tapi kita di lembaga pendidikan tentu kita ingin niatnya melahirkan generasi yang baik, ya, generasi yang berkualitas, nah, kira-kira gitu ya. Gimana? Bukan berarti kita udah niat terus diem aja, nggak bisa. Kita harus berbuat supaya apa yang kita niatkan itu berhasil. Kalau cuma niat doang itu nggak benar. Karena sebenarnya gini, definisi niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu namanya niat. Niat itu adalah dia bertujuan kepada sesuatu langsung dengan perbuatan, itu namanya niat. Kalau belum dikerjakan itu belum niat namanya, itu namanya azam. Baru cita-cita saja. Misalnya gini, misalnya Bapak Ibu ketemu teman di jalan, terus ditanya mau kemana? Saya mau ke Bandung, itu misalnya. Dia udah bawa tas atau udah bawa koper, nah itu benar tuh namanya niat. Ya, kenapa? Karena udah jalan tuh, udah bawa tas atau udah bawa koper, itu namanya niat. Karena melakukan sesuatunya itu sudah langsung. Tapi kalau ketemu teman ngobrol, saya mau ke Bandung nih minggu depan, itu belum niat, itu baru azam. Kenapa? Karena belum dilakukan. Ya, jadi kalau ada cita-cita kayak ke Bandung masih minggu depan soalnya. Nah, kita niat itu memang nggak boleh diputuskan dari amal. Nah sekarang terkait dengan tujuan kita melahirkan generasi yang baik, ada satu hadis juga, ya mungkin kita pernah dengar hadis ini ya, tentang al-mu'minul qawiyyu. Ya. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat. Ya. Secara literal artinya kuat, tapi maksudnya berkualitas. Bukan hanya kuat secara fisik. Ya, itu kata Nabi khairun. Ya, khairun wa ahabbu ilallah. Ya, jadi mukmin yang kuat, yang berkualitas itu adalah lebih baik dan lebih Allah sukai. Kan kita pengen melahirkan generasi terbaik, karena kita ini umat Nabi Muhammad itu umat yang disebut khairul ummah.
kuntum khairu ummah, kalian tuh generasi terbaik. Maka jangan kita cita-citanya rendah. Nah, saya udah deh kita bikin lembaga misalnya kebun main, yang penting jalan aja. Udah jangan begitu cita-citanya. Ya, itu payah betul. Niatnya pokoknya harus jadi terbaik. Apanya? Apa saja pokoknya yang bisa diusahakan terbaik. Jangan sampai kalah dengan lembaga pendidikan luar Islam. Jadi kalau kita orang Islam itu membuat sesuatu itu harus punya tekad. Ya, ini harus jadi lembaga terbaik. Ini harus jadi lembaga contoh bagi yang lain. Kayak gitu. Jadi kalau cuma udah bikin aja gimana? Udah yang penting ada sekolah. Nah itu nggak benar namanya. Nggak punya cita-cita yang kuat. Dia harus punya tekad yang kuat. Allah suka tuh sama yang koi itu kuat tapi maksudnya dia kuat keimanannya, kuat ibadahnya, kuat akhlaknya, kuat ekonominya, ya, dan segala macamnya lah. Nah itu Allah suka. Khairul wa habbu. Allah suka dan Allah sangat baik ya, sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mewujudkan ini kan nggak mudah nih. Ya, namanya proyek besar. Cita-cita besar itu pasti banyak ujiannya dalam perjalanannya. Nah, kita harus berjuang untuk mewujudkan itu. Caranya apa? Nabi kasih tips juga tuh dalam hadis itu. Apa kata Nabi? Yang bisa kita lakukan. Pertama kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Dalam hadis itu Nabi nyebutin ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Pertama yang kita lakukan untuk mewujudkan itu adalah kita harus semangat. Ya, ihris, ya, semangat ala ma yanfa'uk untuk apa? Berbuat yang manfaat. Makanya kita bikin yang manfaat. Ya, semangat untuk ya, berbuat atau beramal gitu ya, yang manfaat. Nah, gitu ya. Jadi untuk mewujudkan cita-cita kita itu, niat-niat kita itu, ya jangan sampai waktu kita habis untuk perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya. Ya, jadi betul-betul jaga tuh. Kita di lembaga ini, guru-guru, teman-teman semua, pikirin gimana caranya sekolah ini betul-betul manfaat. Ya, mulai dari pimpinannya sampai guru-gurunya, ya, anak-anaknya. Semuanya stakeholdernya itu berpikirnya gitu. Jadi ihris ala ma yanfa'uk. Ya, kita selalu berpikir apa yang bisa kita bagi. Mungkin nggak semuanya kita bisa ambil, tapi paling nggak ada kekhasan dari sekolah ini yang ada manfaatnya buat orang lain. Kan bagi-bagi tugas, nggak mungkin semuanya bisa diambil ke kita. Ya, sehingga ketika orang melihat kerja kita itu, kita bisa jadi rujukan nantinya. Oh kalau pengen begini, oh ke kebun main aja, gitu. Kenapa? Karena ada manfaat yang didapat oleh mereka. Nah itu pilihannya sesuaikan dengan SDM yang kita punya. Ya misalnya ya teman saya di Bogor itu bikin sekolah, lembaga pendidikan, sekolah dinamika umat di Bogor. Dia punya tagline-nya apa? Sekolah bersih tanpa cleaning service. Tagline itu, kalau Bapak Ibu cek di Google pasti keluar sekolah itu di Muhammad Bogor. Jadi dia coba memberikan manfaatnya dengan itu. Akhirnya dia saat ini bisa dibilang dia salah satu rujukan bagaimana menciptakan sekolah yang bersih tanpa cleaning service. Gitu. Jadi orang-orang kalau mau belajar studi banding, gimana sih mengelola kebersihan sekolahnya? Boleh belajar ke sana. Nggak usah jauh-jauh ke Jepang. Ya, tapi nggak enak saya kalau itu kayak jalan gitu. Ya, sebetulnya itu idenya baru tuh kawan saya tuh, Dr. Hasan Basri Tanjung. Itu waktu kuliah bareng saya di kampus. Ada kawan yang ke Jepang waktu itu dia studi banding ke Jepang, kawan dari sekolah lain ya. Cerita dia ketemu guru di Jepang, nanya ke sekolah, itu sekolahnya bersih banget. Ya, ini ada berapa OB-nya ditanya gitu ya, ada berapa? Terus dia bilang, enggak, kita nggak ada OB di sini, nggak ada cleaning service. Oh gitu, jadi semua yang kerjakan guru juga. Nah, pengalaman dia ke Jepang di-sharing sama kita ketika di kelas. Saya kemarin dari Jepang begini. Nah, teman saya ini, Dr. Sebelas menangkap itu bagus idenya. Akhirnya apa? Dia buat konsep itu di sekolahnya. Udah, sekolah kita sekarang sekolah bersih tanpa cleaning service. Gak ada OB-nya, gak ada. Jadi setiap pagi murid-muridnya nyapu.
Sebelum belajar nyapu, gitu ya, dibagi-bagi tuh di sini berapa orang, sana berapa orang, setiap tuh. Sekolah itu lumayan luas sekarang udah 1 hektar lebih. Muridnya banyak, jadi dibagi-bagi. Seminggu di sini, nanti pindah lagi geser sana. Seminggu. Itu niatnya bagus, dan dia komitmen. Nah kalau udah niat bagus dari awal komitmen, jaga itu. Sempet ada yang protes orang tua murid. 1-2 biasa, mungkin dia belum paham pendidikan. Dia bilang ke kawan-kawan saya, Pak, gimana kalau usul nih, gitu ya, anak-anak nggak usah nyapu katanya, biar langsung belajar aja kalau pagi. Nanti kami dari orang tua ngumpulin uang untuk bantu bayar cleaning service. Gitu katanya. Ada usulan dari orang tua nih, mulai itu intervensi masuk tuh dikit-dikit. Kata kawan saya, maaf Bapak Ibu, saya bukan nggak mampu bayar cleaning service katanya. Saya mampu. Tapi saya pengen ngedidik anak Bapak Ibu supaya cinta kebersihan. Gitu, dia udah kuat ya. Kalau Bapak Ibu keberatan, anaknya kerja bakti, nyapu dan segala macam, itu pintu pagar terbuka. Langsung begitu dia ngomong. Tuh, pintu pagar terbuka, boleh bawa anaknya sekarang ke situ. Bawa pulang sekarang, nggak apa-apa. Nah, jadi harus ada tekad yang kuat. Kalau udah yakin itu benar, jalani. Meskipun ada yang nggak setuju, itu biasa, mana ada kita bisa memuaskan semua orang, nggak mungkin. Ya, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho semua orang tuh nggak bakal kita capai. Jadi pasti ada yang komen gini. Akhirnya dia nyerah juga ya deh. Ya gitu kan. Kenapa tujuannya bagus? Nah sampai sekarang itu jadi rujukan dan itu sekolah bersih, nggak ada cleaning service. Ya, itu salah satu manfaatnya. Kita nggak mungkin ngambil semuanya, gitu kan? Tapi dia menjadi satu poin penting. Buat main apa kelebihannya? Cari itu yang diterangkan. Ya, jadi jangan fokus pada kelemahan kita. Ya, kelemahan kita pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi kita punya kelebihan yang bisa kita kembangkan sehingga itu menjadi manfaat untuk orang banyak. Jadi nanti orang ketika tahu kebun main itu kelebihannya gini-gini, udah itu manfaatkan terus supaya cita-cita kita tercapai. Niat baik kita semua terwujud. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'u. Ya, semangat dalam berbuat yang manfaat. Udah jangan mikirin macam-macam. Jangan buang waktu untuk kalian gak ada gunanya. Ya, guru-gurunya harus betul-betul manfaatin waktunya dengan optimal. Ya, itu yang pertama tuh kata Nabi itu. Ihris ala ma yanfa'u. Yang kedua apa? Hadisnya pesannya apa? Pada awal banget. Wasta'in billah kata Nabi. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Itu yang harus dilakukan itu. Ya, wasta'in billah. Hadisnya agak panjang ya. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Ketika kita sudah berusaha berjuang, jangan lupa sama Allah. Jangan sombong. Ya, apa yang udah kita capai ini bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang bikin kita bertahan kayak begini. Allah kasih amanah masih itu buat kita. Jadi selalu kerja, jangan lupa doa. Ya, minta sama Allah, ya Allah. Kita banyak hal yang kadang-kadang secara matematik ini nggak nyampe di hitungannya nih. Ya, saya suka bilang kadang-kadang ke teman-teman, ke keluarga, kadang-kadang kalau saya pikir gitu ya, rumus matematika kita itu beda sama rumus matematika Allah. Ya. Menurut matematika kita ini kayaknya nggak nyampe. Tapi kalau Allah berkehendak, yang tadinya mustahil terjadi. Ya, yakin begitu. Jangan pernah lupa minta tolong sama Allah. Gitu. Saya waktu bangun pondok itu nggak punya duit. Ya, duit di yayasan kita tuh cuma ada 5 juta. Ya, nggak punya duit sama sekali. Mau bikin pesantren nggak punya tanah, gimana? Cuma lihat aja, pengen bikin pesantren. Jadi ketika kita punya TK sudah, SD sudah ada, terus permintaan dari orang tua murid SD bilang, Ustaz, gimana kalau seandainya bikin lanjutan lagi sekolahnya gitu kan? Kita udah senang di sini. Masa nggak ada lanjutannya daripada kita nyari-nyari sekolah lain, bikin lanjutan. Akhirnya kita rapat pimpinan. Gimana untuk kelanjutannya? Udah kita bilang, saya bilang kita bikin pesantren aja, saya bilang gitu. Di pesantren ya. Sempat tuh pimpinan ada yang nanya ke saya, gimana caranya kita nggak punya tanah? Ini aja tanah SD kita cuma dikit banget, kok bikin pesantren? Saya bilang kita sewa rumah aja, saya bilang gitu.
sewa rumah kita jadiin itu asrama. Saya punya pengalaman 5 tahun di sekolah internasional di Jakarta. Itu nggak punya gedung, jadi sekolah itu. Ya, di Jakarta itu saya pernah ngajar 5 tahun, nggak punya gedung. Sekolahnya tuh sekolahnya belajar di gedung perkantoran di Jakarta. 1 lantai disewa. Asramanya tahun pertama di apartemen. Ya, tahun pertama, tahun kedua kita evaluasi, nggak bagus hasilnya, kita pindahkan ke perumahan di Patra Kuningan. Jadi rumah kita sewa, jadi asrama bisa. Saya bilang kenapa harus nggak bisa? Jadi saya bilang ke pimpinan, kita sewa rumah aja. Kan murid kita belum banyak, udah kita sewa rumah aja. 1 rumah jadikan asrama. Nanti ada guru yang situ, nginep situ, nemenin anak. Udah silah, jalan. Niatnya bener. Santrinya nggak banyak. Tadinya cuma 9 orang. Ya, saya sebut santri Arab santri Somo. Iya. Jadi santri pertama saya itu saya sebut di mana-mana santri Somo. Kenapa? Karena dia yang pertama. Kalau biasanya di Jawa itu adanya wali Somo. Di Depok ada santri Somo. Ya, di santri kami mulai cuma 9 orang. Udah jalan aja, ngontrak kita 1 tahun. Ya pokoknya kalau memang niat kita benar gak macam-macam, ada aja pertolongan di dahulu. Terus doa gitu. Tiba-tiba tahun kedua ada yang ngasih tanah wakaf yang sekarang kita pakai. Ya. Mau nggak ada wakaf? Dia mau, masa nggak mau? Ditawarin gitu. Ya, ditawarin dia mau lah. Kita cek lokasinya, oke. Sebenarnya itu tanah wakaf itu sudah diwakafkan lebih dulu kepada yayasan lain dari tahun 2001. Tapi nggak dibangun-bangun. Nggak tahu lah ada kendala apa, saya nggak tahu. Baru pas 2015 ketemu kita, akhirnya ahli wakaf. Ahli wakaf tuh kita pindahkan sekarang. Udah kita pindah. Mau bangun, gimana? Kata pimpinan, gimana? Tanahnya udah ada. Bangunannya belum ada. Saya bilang kita bangun. Gimana? Bismillah. Kalau seandainya udah dibangun, nanti juga kelihatan. Pasti orang akan tolong. Allah kirimin nanti pertolongan. Saya bilang, udah. Bangun. Saya datang ke apa? Ke Pangkalan. Saya bilang ke orang Pangkalan, kok saya punya duit cuma 5 juta nih. Tolong kirim barang ya di sana. Nanti insya Allah saya bayar tiap minggu. Kalau ada duitnya sih. Ya gitu ya, punya kita pede aja gitu kan. Ya insya Allah saya pokoknya. Kalau enggak lihat dulu deh lokasinya. Oke, disurvei dulu apa itu. Oh ini yang mau dibangun. Ya udah tahu kan. Saya nggak akan kemana-mana. Saya bayar. Udah tuh. Taruh 5 juta. Bismillah. Bikin fondasinya. Kita foto-foto aja tuh. Private. Masukin di medsos kita. Orang lihat. Nah ini kan. Sampai sekarang pembangunan nggak pernah berhenti. Udah 10 tahun, langganan tuh sama kontrak. Nah kan sekarang dia nggak ngambil barang lagi, gitu malah. Padahal kita nggak punya duit, ya nggak ngambil barang lagi. Ntar dulu bos, sebentar kok. Gitu. Bukan udah kalau perlu ambil lagi, udah gampang bayarnya gampang. Sampai begitu tuh, coba bayangkan. Kenapa? Bukan karena kita hebat. Oh, gua yang gerakin itu semua. Ya, antum juga begitu, yakin. Berbuat, tapi jangan lupa sama Allah. Nanti Allah kasih gampang, yang kayak itu mustahil. Ya buat kita mustahil, buat Allah enggak. Ini banyak perkara yang kayaknya berat, tapi buat Allah gampang aja. Makanya wasta'in dulu. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Minta tolong sama Allah, jangan sungkan-sungkan. Guru-guru, murid-murid, ya doa bareng, sholat berjamaah. Murid-murid kita di sini kan SD sama SMP. Udah enak banget tuh. Anak-anak belum pada punya dosa. Kalau gurunya nggak tahu. Ya? Tapi kalau murid-murid itu, ya dalam satu kitab Imam Nawawi menyebutkan minta syafaat sama orang-orang yang punya dosa. Siapa? Anak-anak. Dalam berdoa tuh minta tuh sama anak-anak tuh, minta tolong mereka. Dosanya belum ada tuh, cepet kabul itu. Jadi kalau ada apa-apa, ada hajat di sekolah, ajak anak-anak itu, kita doa bareng. Pimpin, kerjaan muak. Wah yang busuk itu. Dandanin pakai gamis kalau perlu. Anak-anak itu, ya di apa namanya, diajak doa banget karena dia belum punya dosa. Insya Allah tuh kabul tuh. Ya, asalnya tidak benar, ya, tidak benar nanti jalan. Yang tadinya kita nggak kebayang, insya Allah deh. Ya, belajar gitu gimana, ini kayak susah gitu. Nah nanti ada saja jalannya. Ya, tuh jadi kita harus yang kedua minta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Ketiga, jadi ini kalau dalam hadis ini ada 2 perintah, ya 2 perintah dari Allah nih, ya perintah. Jadi perintah semangat, perintah mohon pertolongan.
Hadis berikutnya, yang apa namanya lanjutannya, 2 larangan. Apa? Berikutnya apa? Wala ta'jiz. Wala ta'jaz. Jangan merasa lemah. Ya, jangan putus asa, maksudnya gitu ya. Jangan putus asa. Wala ta'jaz. Ya, ada nanti boleh dicek hadisnya di Google lah ya. Di search di Google itu Wahu, tapi bukan Wahu Google ya. Hadisnya riwayatnya, tapi hadisnya gitu. Wala ta'jaz, jangan lemah. Kenapa? Ya karena memang proyek untuk melahirkan generasi yang baik itu nggak gampang. Ya, pasti ada kendala. Yang namanya pendidikan itu pasti ada kendalanya. Jangan kita lemas putus asa. Kok begini? Ngajarin anak murid susah banget nih. Jangan langsung, aduh kayaknya udah nggak bisa banget. Udah, terus usahakan. Jangan pernah hopeless. Jadi harus terus semangat. Jangan putus asa. Justru semakin banyak tantangannya itu, pahala kita semakin besar. Begitu. Gak ada yang sempurna. Lembaga pendidikan manapun gak ada yang sempurna. Mana ada lembaga pendidikan yang sempurna? Gak ada. Semua pasti ada kelemahannya. Tapi kalau kita terus mikirin kelemahan kita saja, nggak jalan-jalan kita. Udah jalan. Nanti kalau ada yang kurang, evaluasi apa yang salah, perbaiki lagi. Ya. Jadi teman-teman di sini mungkin setiap tahun ngadepin anak-anak yang berbeda-beda, ya kan? Tapi mungkin anak-anaknya baik-baik lah, nah, ya kan? Tapi bisa jadi kita ketemu anak-anak yang super, yang hyperaktif dan sebagainya. Ya, nanti ketika udah lulus senang deh, alhamdulillah lulus juga. Dikirim lagi sama Allah yang lain. Ya kan? Angkatan berikutnya, angkatan kelas 6 udah lulus ya, alhamdulillah bebas. Oh, kan muncul lagi deh angkatan ini 2 orang gitu. Itu begitu modelnya. Biasa saja, karena memang ya dunia pendidikan begitu, nggak akan pernah sepi. Justru antum harusnya sedih kalau murid antum semuanya soleh. Kenapa? Antum nggak ada perjuangan untuk membuat mereka jadi baik. Jadi ada anak yang baik, alhamdulillah ada. Tapi ada yang kadang-kadang butuh perhatian begini. Itu di sini jangan pernah lupa. Ya, ada murid yang nggak paham-paham diajarin, bisa jadi. Ya, kalau saya di pesantren banyak lagi masalahnya. Ya, yang nangis begitu datang pertama itu banyak. Ya, kalau di sini kan pulang pergi, ya kan bisa langsung dijemput orang tuanya. Saya kemarin baru datang angkatan baru pesantren dari Makassar, 1 orang nangis. Ya, itu nangis, dia nangis aja butuh waktu berapa minggu. Nah, kalau dia nangis nggak bisa belajar kan? Gimana cara mau belajar? Dia nangis. Tapi tetap aja pelan kita ajak ngobrol lagi sampai akhirnya dia betah juga. Bahkan ada yang lebih lama dari itu sebelumnya. Perempuan anaknya, dia udah seneng, udah datang ke pondok. Ibunya nih kadang-kadang perempuan tuh perasaannya yang gitu banget tuh. Gitu mau masuk ke asrama, si ibu nih cium anaknya lagi. Ibu pulang ya dari, dicium, kejar anaknya nangis. Nggak mau masuk pondok, akhirnya mau pulang ibunya. Nggak jadi pondok. Koper udah masuk, barang-barang udah masuk, anaknya pulang sama itu. Pulang. Tapi bapaknya optimis, nggak putus asa. Telepon, Ustaz, mohon maaf kita coba nenangin anak kita dulu, Ustaz. Mudah-mudahan nanti bisa dibujuk balik lagi ke pondok. Iya Pak, nggak apa-apa. Dibujuk-bujuk, nggak mau juga. 1 tahun kopernya di pondok. Bener. Itu kalau nitip di bandara berapa bayarnya? 1 tahun di pondok itu kopernya, kita nggak buka-buka, kita jangan mesti biarin. Tapi dia bilang, Ustaz saya yakin anak saya insya Allah mau datang, mau masuk. Bener, tahun depannya udah mulai lunak. Karena gitu, nanya lagi ke saya, Ustaz anak saya mau masuk sini, harus tes ulang apa enggak? Saya bilang nggak usah. Anaknya udah pintar, anaknya cerdas emang. Cuma secara dirinya nggak siap aja. Nggak usah Pak. Terus gimana? Ya sudah, masuk aja. Yang penting dia komitmen aja, jangan pulang lagi. Kalau pulang 2 tahun kopernya nih. Ya gitu. Akhirnya dia pas tahun berikutnya masuk komitmen dia. Ya udah. Meskipun saat tetap pertama masih sedih. Lama-lama tenang. Sampai lulus excellent. Sekarang dia kuliah di jurusan psikologi. Nah cocok lah dia itu. Ini supaya jiwanya makin kuat ya. Gitu. Jadi udah bagus gitu. Itu kita ketemu ujian anak yang begitu. Pas
Pasti ada yang nangis, yang iseng sama temennya, ya dunia pesantren macam-macam. Ya, yang malam-malam begini yang kita ada aja. Nah, antum juga pasti mengalami hal yang sama. Tapi jangan kemudian gara-gara itu lemes. Saya kayaknya nyerah deh, buru-buru deh, malas-malas. Bisa berat lah kayaknya. Enggak. Antum itu guru, kita ini semua guru lah. Guru itu kan kata Nabi, ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, pelanjut perjuangan Nabi. Jadi kalau kata Al-Quran Nabi itu diuji, kita juga dapat ujiannya. Yang namanya pewaris Nabi itu bukan cuma dapat ilmunya, dapat ujiannya juga dicipin. Itu sunnatullah. Kata Allah di Quran apa? Sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kata Allah. Gak bakal ada gantinya sunnatullah itu. Artinya apa? Kalau dulu Nabi diuji, maka kita juga akan diuji. Kenapa? Kita udah milih jalan kenabian. Ya, jadi ketika kita, tapi kan saya bukan guru agama Ustaz. Meskipun bukan guru agama, kan guru. Ya, yang namanya guru agama itu kan tugasnya ngajar guru agama. Tapi yang namanya ngedidik bukan cuma tugas guru agama. Semua guru wajib jadi pendidik. Saya kan guru matematik wajib pendidik. Saya guru olahraga, Ustaz. Guru olahraga wajib pendidik anaknya. Tapi nggak boleh ngajar agama. Jangan guru matematik ngajar agama. Ya, nanti kacau. Kalau nggak paham ilmu agamanya, ya, guru olahraga jangan ngajar agama karena bukan bidangnya. Nah, jadi kita jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis, kira-kira gitu ya. Nah, itu supaya cita-cita kita, niat kita tuh yang sudah besar itu tetap kita bisa wujudkan. Ya, wala ta'juz, jangan apa? Jangan kita merasa lemah, ya, dengan segala tantangan yang ada. Kemudian yang keempat, larangannya adalah jangan, nah, ini saya singkat terjemah bebas saya, jangan berandai-andai. Ya, jangan berandai-andai gini maksudnya. Kan di hadisnya gitu. Jangan misalnya gini, ketika kita dalam prosesnya terjadi masalah, kita jangan lagi berandai-andai. Ah, seandainya begini, mungkin nggak begini, enggak. Jangan lupa ada takdir di situ. Jadi kita sudah ikhtiar, sudah kita usahakan, ternyata gagal. Berarti memang takdirnya begitu. Udah jangan nyalain siapa-siapa, udah. Tinggal evaluasi saja, perbaiki. Jadi jangan terus fokus pada itu. Andaikan nggak begini, mungkin nggak begitu. Enggak, itu udah takdirnya begitu. Kalau kita terus sibuk dengan coba nggak begitu, mungkin enggak. Ya, itu semua yang sudah terjadi memang takdirnya begitu. Sehingga udah kita terima. Nah, sikap orang mukmin itu ketika terjadi apa? Sesuatu baik yang enak ataupun yang gak enak, dia terima. Itu harus begitu, jangan kemudian begini seandainya enggak begini, seandainya enggak. Ya, kita mungkin menyangka akan begitu, padahal belum tentu juga. Makanya jangan kita berandai-andai, lupa. Jadi seharusnya ketika kita, kenapa? Kalau berandai-andai itu, kata Nabi dalam hadis itu bilangnya apa? Fa innahu taftahu amal syaitan. Tapi kalau orang udah berandai-andai begitu, seandainya begini, mungkin begini ya, seandainya begini, itu setan mulai masuk situ. Iya, akhirnya kita lupa dengan takdir. Kita lupa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita nggak fokus untuk memperbaiki, ngeluh aja kerjanya. Enggak, sudah kita terima. Ya. Di dalam perjuangan begitu, Nabi Muhammad pernah kalah juga kan di perang Uhud. Tapi nggak nyalain. Seandainya pasukan nggak, itu kan seandainya. Tapi kan takdirnya turun. Sahabat-sahabat turun juga kan dari gunung. Akhirnya apa? Kata Allah, itu dimaafin semuanya, clear, udah selesai. Nabi Muhammad kalau saya mungkin lagi, ya, Nabi Muhammad pesan jangan turun dari Bukit Uhud. Tapi kan terjadi apa? Sahabat turun dari Bukit Uhud, akhirnya kalah. Logika kita, seandainya sahabat nggak turun, menang. Kan begini kan? Kalau kita fokus itu, besok-besok diungkit lagi. Seandainya kamu nggak turun, kita menang. Ya udah ribut mulu tuh kita tuh. Seandainya kamu udah terjadi, ngapain? Ya, jadi misalnya kebun main, guru-gurunya tim sepak bola tanding lawan mana, kalah tiba-tiba. Jangan pakai nyalain aja, gara-gara ente nih kipernya nggak bener kan? Ya, lagi jadi kiper nggak fokus. Coba seandainya kipernya bukan antum, udah kalah aja. Jangan pakai ngomong seandainya. Kenapa? Itu yang bikin setan masuk nanti. Akhirnya kita konflik terus. Seandainya begini, seandainya udah kalah aja, udah terima. Besok apa berikutnya? Perbaiki. Udah gitu. Balik lagi ke yang pertama. Nah, polanya gitu. Jadi ini larangan.
Jangan merasa lemah, jangan berandai. Ini ada dua larangan dalam hadis ini. Ada dua perintah, ada dua larangan. Nah kalau udah terjadi begini, kita jalani, kita udah mohon pertolongan, hadapin tantangan segala macam, pokoknya jalani, langsung balik lagi ke atas, balik lagi. Jadi polanya begini. Semangat lagi, bangkit lagi. Ya, jangan kita berhenti. Ya, dalam perjuangan itu kalau udah berhenti, ya nggak akan sampai. Dalam satu perjalanan jauh, kalau dia berhenti, nggak akan sampai ke garis finish. Tapi kalau dia terus jalan, pelan, jatuh, jalan lagi, sampai juga. Ya, nah itu cita-cita kita kayak begitu. Niat kita besar. Sesuatu kalau besar, resikonya besar. Ya, jadi kalau niatnya udah besar, siap dengan tantangannya. Sabarnya harus besar. Ya, nggak boleh tuh niatnya begini, tapi ternyata sabarnya nggak cukup. Ya, jadi kita harus perkuat lagi niat yang baik kita karena Allah. Apapun kalau karena Allah gitu ya. Sekalipun kita menghadapi suasana situasi yang tidak mengenakan, kita nggak akan berhenti berjuang. Kalau karena Allah. Contoh, waktu Sayyidina Abu Bakar meninggal, diganti sama Sayyidina Umar, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Salah satunya mengganti Khalid bin Walid, ya kan? Khalid bin Walid itu panglima perang yang nggak pernah kalah. Tiba-tiba diganti sama Abu Ubaidah. Itu secara logika nggak benar. Kalau logikanya kalau dia kalah ganti wajar. Kayak sekarang pelatih kalau kalah diganti wajar, ya. Pelatih sepak bola kalau timnya kalah langsung dipecat itu wajar. Tapi kalau 200 tiba-tiba dipecat kan nggak wajar tuh. Tapi begitulah Umar, dia punya kebijakan, dia punya pertimbangan yang juga punya dasarnya. Khalid dicopot, padahal Khalid yang saudara sama Umar tuh, ya kan? Tapi karena Khalid berjuang bukan karena Umar, ini biasa aja, nggak ada beban. Ketika diputuskan ganti, ya sudah kata Khalid, saya terima keputusan ini. Tapi tolong jangan dikasih tahu ke pasukan dulu, takutnya nanti konflik nih. Ya, simpen aja, atasan semua tahu bahwa sekarang saya di bawah pimpin Abu Ubaidah. Nanti kalau perang sudah selesai, baru kita umumkan. Nah itu kan politiknya begitu bagus strategi. Kenapa? Dia nggak sakit hati. Kata Khalid, ya saya perang bukan karena Umar, perang karena Allah. Mau jadi jenderal, mau jadi pasukan biasa, perangnya karena Allah. Jadi kalau buat kita itu sakit itu. Ya, dari pimpinan tertinggi jadi pasukan biasa, itu sakit betul. Tapi buat kita kalau seandainya semuanya ikhlas kayak begitu biasa saja. Ya mungkin kita dalam pergaulan kita sehari-hari dengan teman-teman bisa jadi ya ada kritik dari atasan, ada teguran. Kalau memang dia niatnya ikhlas bukan karena sentimen atau apa, terima. Insya Allah itu baik buat kita. Ya, nggak ada tuh. Saya juga sama lah di pondok dengan teman-teman. Kita nggak ada. Kalaupun ada yang keliru pasti kita ingatkan. Tapi kan kita nggak ada sentimen apa-apa. Kita pengennya baik semua. Dan itu lebih baik disampaikan pada saat itu daripada ngomong di belakang. Kadang-kadang orang Indonesia suka nggak enak-enak. Ya, di depannya nggak berani ngomong. Nggak setuju, sudah begitu. Dia nggak enak itu. Jangan kayak begitu. Ya, biasakan diskusi biasa saja. Tradisi para pendahulu kita tuh kayak begitu. Saya dapat cerita dari Ustaz Nadia. Almarhum Pak Natsir itu ketika di Dewan Dakwah dulu, kalau berdebat, kalau rapat itu banting-banting meja, geblak-geblak meja sama teman-temannya. Sampai sekretarisnya takut nggak berani pulang. Sekretarisnya di luar tuh nggak berani pulang, nggak begitu, pokoknya mau ngamuk-ngamuk sampai kayak kiamat kayak gitu. Nggak berani pulang. Tapi kata sekretarisnya, begitu selesai rapat keluar sampai ketawa-tawa. Biasa, nggak ada kenapa, semuanya memang ikhlas, meskipun ngotot-ngototan. Ya, jadi gebrak mejanya itu bukan karena dia musuhan, tidak. Selesaikan di situ semuanya. Setuju nggak setuju, ngomong. Jangan di belakang, ya, di depannya aja. Iya, setuju. Sip belakang. Tahu nggak tadi begitu? Kayak gitu. Ya, kalau ikhlas itu ngomong aja. Ya, sampaikan aja. Yang memberi nasihat harus ikhlas, yang terima juga harus ikhlas. Ya, jangan mentah-mentah. Siapa sih di bawahan nggak begitu? Kita terima siapapun yang memberikan kita peringatan, saran, nasihat, terima. Insya Allah tidak obat buat kita. Kenapa? Karena istiqomah itu berat. Kadang-kadang kita lupa
Kadang-kadang kita lalai, ada yang ingetin, nah itu enak-enak udah, supaya kita balik lagi ke jalan, ibarat jalan lurus, ketika ini udah miring, ada yang ingetin, balik lagi sana. Kan harus terima kasih itu pada orang gitu, bukan malah marah, ya. Nah, ini yang harus kita biasakan dalam iklim kerja kita semua, supaya cita-cita yang ada, niat-niat yang baik dari antum semua bisa terwujud, hasilnya kelihatan. Mungkin nggak hari ini, mungkin 10 tahun yang akan datang, mungkin 20 tahun yang akan datang. Tapi kadang-kadang kita bisa merasakan juga sebagian hasilnya hari ini, atau beberapa waktu ke depan. Saya banyak ketemu santri-santri yang, misalkan pesantren saya belum lama, baru 10 tahun. Yang di pesantrennya biasa-biasa saja. Ya, waktu aku mondok tuh biasa-biasa. Tapi begitu lulus, tiba-tiba dia dapat kabar, dia WA saya, Ustaz, mohon doanya, saya lagi di Makassar, ngapain? Saya ikut relawan mengajar dulu. Waktu di pesantren biasa-biasa aja, ternyata begitu keluar dia istimewa. Ya. Tadi saya dapat WA dari murid saya baru lulus kemarin. Ini pesantren biasa-biasa saja, bukan yang excellent kita. Dia bilang, Ustaz, mohon doanya, saya dapat amanah diminta mengajar anak-anak Rois di SMA ini. Oke, silakan. Saya minta pinjam buku Ustaz buat ngajar bahannya. Pakai, saya bilang dulu. Itu biasa-biasa saja, tapi kita nggak tahu. Ya, itu saja sudah cukup membahagiakan kita, apalagi lebih dari itu. Misalkan niat kita baik, niat kita benar, insya Allah kita akan dapat hasilnya dengan baik juga. Ya, Allah alam itu saja. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Bahkan saya pribadi ketika melakukan sesuatu, mungkin di awalnya kita memang udah ikhtiar, niat, ikhlas dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalan nanti ada budaya itu ya, permasalahan atau apapun yang kita temui sambil berjalan itu kadang-kadang jadi merubah lagi niatnya, jadi ikhlas, terus kemudian kayak jadi apa ya? Kayak jadi mengungkit masalah yang tadinya udah sebenarnya nggak jadi masalah, ketika udah di titik jenuhnya jadi kayak mengungkit lagi. Terus kemudian bagaimana kayak kita harus balik lagi gitu ke titik awal itu, biar jalan yang tadi mungkin udah pernah kita jalani, biar sampai ujungnya, dari awal sampai ujungnya kita bisa tetap ikhlas gitu. Mungkin itu gimana Ustaz? Sedikitnya atau mungkin ada doa khusus mungkin yang sering kita bacakan biar ya menetapkan hati terus ikhlas gitu. Oke itu ya. Satu ya, jawab biar nggak lupa ya. Bahasa Arabnya hati itu qalb. Qalb, bahasa Indonesia ini kalbu. Ada kalau bahasa Arab kalbu itu anjing. Kalbun, kalau Arab qalbun. Qalb, kenapa dinamakan qalb? Kata ulama. Karena hati manusia itu dia taqallab, jadi dia bergeraknya nggak pernah tenang, bergerak terus. Hati kita itu kata para ulama, getarannya, gerakannya itu, lintasannya itu lebih banyak daripada air ketika menggolak ketika direbus. Air direbus tuh kan menggolak. Hati kita gitu, mana pernah diam hati kita? Tuk, terus aja. Yang kita jalan, berapa kali kita lewat, yang kita lihat terlintas semua kan, tuk. Ya kan? Tadinya kita senang, tiba-tiba bisa langsung berubah sedih. Cepat begitu namanya qalb. Jadi itu wajar, mungkin saja ketika kita lagi enak-enaknya begini terus tadi capek, tiba-tiba terpengaruh dengan ini, sehingga akhirnya ada perasaan. Nah, cuma yang begitu jangan diterusin, ya, jangan dibiarin. Kenapa? Karena ketika kita udah beramal, terus kemudian kita akhirnya lupa dengan tujuan kita awal, itu nggak akan kembali juga tuh. Semua udah berlalu, nggak akan kembali lagi. Akhirnya pahala yang kita sudah dapat habis nantinya gara-gara kita ungkit-ungkit terus. Yang kita harapin juga nggak datang juga, kita rugi sebenarnya. Sudah. Makanya tadi dari awal tuh perlu ditanamkan niat yang ikhlas itu udah niatnya karena Allah deh yang pertama, sehingga apapun yang terjadi di jalan kita akan tetap istiqomah, ya, mau dipuji, mau dicela, mau nggak dihargai, mau di apa segala macam, itu insya Allah ada hikmahnya. Ya, kalau kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya itu, kadang-kadang Allah kirimkan kepada kita orang-orang yang ngeselin, ya gampang gitu bahasanya. Kadang-kadang Allah kirimkan kepada kita pihak-pihak yang membuat kita tidak nyaman, buat apa? Supaya kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang begitu tuh. Cuma kalau dia nggak ingat, akhirnya bukan makin dekat, dia lupa makin jauh. Padahal harusnya itu Allah lagi ngajakin. Udah kan biasanya kita kan gitu kalau lagi sedih tuh. Nah, mulai saat itu langsung kembali kepada Allah. Ngadunya ke Allah.
Yang jadi masalah itu ketika dia dapat masalah tadi, dia ngadunya ke teman yang nggak benar juga, udah tuh, nggak selesai masalahnya, ya. Jadi ngadunya ke Allah dulu. Kalaupun mau cerita kepada orang yang soleh, orang yang baik, sehingga dapat nasihat yang baik. Kalau enggak, bahaya. Orang suami istri itu bisa bercerai gara-gara begitu tuh. Dia konflik sama suaminya atau istri suami konflik sama istrinya. Kalau dia ngadu ke Allah atau dia minta nasihat kepada orang soleh, dikasih solusi. Tapi kalau dia ngadu ke teman-temannya yang nggak benar, udah kayak ada perempuan lain gitu. Ya kan? Beda kita ketemu orang pasti beda yang kita dapat. Akhirnya nanti kita pikir, ini juga ya masih banyak perempuannya, udah cerai aja, cerai itu bisa. Tapi kalau ketemu orang yang pas, yang mau nasihatin, udahlah sabar, nanti gitu. Jadi katakan dia ngeselin hari itu, tapi kebaikannya banyak. Selama ini begini, jadi kita ingat kebaikannya lagi, jadi lupa lagi tuh dengan kejahatan itu. Mana ada manusia yang sepenuhnya baik, cuma kita malaikat. Makanya harus cari teman yang baik, circle yang baik yang bisa menjaga niat kita ini. Udah jangan lupa sama Allah tadi. Kembalinya kepada Allah. Mohon ya Allah, kuatin lagi, balikin lagi niat, jangan sampai goyah lagi. Kalau enggak ya udah akhirnya kita terbawa. Ya, padahal kalaupun kita ikutin nasihat orang-orang yang nggak benar belum tentu berhasil juga. Akhirnya malah tambah panjang penyesalan kita gara-gara kita nggak ikhlas. Udah pahala hilang, yang kita harapkan juga belum tentu kita dapat. Ini kalau doa sih ya banyak ya. Doa di Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, itu doa. Kalau tiap sholat kita bisa baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu bagian dari doa ikhtiar kita. Tapi doa itu bukan hanya untuk dibaca saja, tapi ya ngadepinnya itu dalam sehari-hari harus banyak sabar. Ya. Bukan berarti kita diam saja, enggak, kita tetap harus berusaha juga. Karena tantangannya ada. Jalan ke surga itu susah kata Imam Ghazali. Tantangannya itu banyak, di sana sini itu banyak, untuk menjegal kita itu banyak, gitu ya. Makanya kita harus sabar. Jadi ada masalah apapun harus dihadapi. Insya Allah nanti dengan bantuan Allah itu lewat. Lama-lama kita akan menjadi lebih baik lagi kalau kita mampu menghadapi ujian-ujian seperti ini. Kan kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang kita udah bantu, kok dia nggak kan kesel. Gue bantu, tapi kan kita bukan karena dia beramal, kan kita beramal karena Allah. Jadi biasanya ada baik. Jadi kita nggak sakit hati. Kira-kira gitu. Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Kan sering banget kalau niatnya yang lurus, niatnya karena Allah, tahu dong itu karena Allah dia kan. Tapi bagaimana kita bisa melihat niat karena Allah ini tuh benar gitu ya? Kapan niat yang baik karena Allah niatnya cuma di lisan tapi bisa bersetar ke hati gitu. Hingga benar-benar tadi kita bilang ya, ketika berjalan itu tidak berubah ya. Jadi pertama tetap niatnya benar-benar karena Allah. Dua, bagaimana cara ngolahnya itu ketika berjalan. Karena kalau udah banyak perintahan ada Imam Al-Ghazali bilang, pastinya kalau saya pribadi itu suka waduh, gimana cara Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sebenarnya kita kalau pengen tahu hasil apapun setelah diuji. Kalau belum diuji kita nggak tahu hasilnya. Ya, kalau Allah sebelum diuji pun udah tahu hasilnya. Tapi kalau kita belum diuji, makanya sebenarnya ada ujian itulah supaya untuk menguji keikhlasan kita benar apa enggak. Ya. Kalau belum diuji, orang bisa ngomong macam-macam. Itu orang-orang yang jadi pejabat sebelum diuji, dia masih jadi mahasiswa idealis tuh. Banyak koruptor, belum kebagian kursi dia tuh. Begitu udah kebagian kursi, itu ujian tuh, bisa nggak dia? Kalau dia benar-benar murni perjuangan yang sampai dapat kursi pun, dia akan tetap istiqomah. Tapi kalau enggak ya udah lip-sync aja dari dulu aja. Nih, ada pelajaran menarik dari surat Yusuf. Itu kalau baca surat Yusuf itu ada dua kata, ada dua kalimat yang berulang dua kali. Bisa dicek kalau nggak salah di ayat ke-36 atau 30-an lah ya, 36 atau berapa. Sama satu lagi 78 masalah. Ayatnya apa? Bunyinya gini. Inna naraka minal muhsinin. Itu ayat itu berulang dua kali di surat Yusuf. Artinya sungguh kami melihatmu sebagai orang yang baik.
Inna naraka minal muhsinin. Nanti antum cek aja ya, surat Yusuf itu ayat 36 atau 48. Dua kali berulang. Apa hikmahnya dua kali berulang? Gak ada dalam Quran pengulangan itu sia-sia tuh, gak ada. Repetisi dalam Quran itu pasti punya makna. Apa kata para ulama maknanya? Coba lihat. Yang pertama ayat itu ketika Yusuf berada di penjara. Sedangkan yang kedua di ayat 70-an itu ketika Yusuf di istana. Itu beda tuh. Ayat pertama bunyinya gitu kan. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan qala haduma inni arani aslu khamra wa qala al-akharu inni arani ta'akhudhu fawqa khubzan ta'khudhu at-tayru min nabbina bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Itu ketika Yusuf lagi di penjara. Ada dua orang datang, "So, tolong dong takwilin mimpi kami nih. Saya mimpi, pertama saya mimpi balas anggur. Yang satu bilang saya mimpi bahwa roti itu dimakan sama burung. Tolong takwilin mimpi kami." Apa? Karena inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau sebagai orang yang muhsin, orang yang baik. Sedangkan yang kedua, ayat 70-an itu ketika Yusuf sudah jadi menteri keuangan atau raja di Mesir. Apa? Datang tuh ketika adiknya Yusuf, Bunyamin, ditahan kan sengaja tuh supaya bisa kumpul lagi, nanti datang sama bapaknya. Kan abang-abangnya ngelobi. Ya ayyuhal malik inna lahu aban syaikhan tahut ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Dari itu, "Tuan, tolong dong. Ini anak punya bapak udah tua." Nah, biar aku kan dia tahu bapaknya juga kan. Cuma dia ngomong, "Inna lahu aban syaikhan kabiran." Dia bapaknya udah tua nih. Tahut ahadana makana. Ambil satu sebagai ganti dia. Ambil kami, pilih salah satunya buat ganti dia. Tuker. Jangan sampai dia nggak pulang. Kenapa? Dulu abangnya kita ajak main nggak pulang. Waktu Yusuf masih kecil ajak main nggak pulang, dimakan sama serigala katanya. Cuma serigalanya baik banget, bajunya nggak robek-robek. Serigala zaman Nabi Yusuf baik serigalanya. Gaganya bukan enggak. Akhirnya katanya inna naraka minal muhsinin. Kami melihat kamu itu orang yang baik. Nah, apa pelajaran yang kita ambil? Satu, keadaan orang bisa berubah. Yang tadinya di penjara, sekarang di istana. Ya kan? Ini roda kehidupan itu begitu. Kadang di bawah, suatu hari dia di atas. Ya, tapi ada yang nggak boleh berubah. Apa? Yusuf meskipun satu hari di penjara, sekarang di sana, dia nggak berubah. Dia tetap jadi orang baik. Nah, itu makan waktu puluhan tahun. Inna naraka muhsinin, dari penjara sampai ke sana itu puluhan tahun. Kenapa? Yusuf itu di penjaranya hampir 10 tahun. Nabi Yusuf di penjara itu hampir 10 tahun. Ya, di Quran dijelaskan tuh ayat itu. Ya, apa namanya? Walabita fis sijni bid'a sinin. Bid'a sinin itu dalam ayat Quran disebut itu bilangan antara 3 sampai 9 tahun. Nah, itu baru dia bebas dari raja. Jadi sepanjang perjalanan dari penjara ke istana dia nggak berubah. Makanya dalam Islam itu nggak boleh semuanya berubah. Itu konsep Barat yang semuanya berubah saja, tidak ada yang permanen. Barat itu bilang yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri. Dia salah, dia nggak paham konsep apa dalam Islam itu mesti ada yang nggak berubah. Satu ya. Kedua, ya tadi Yusuf udah pindah dari susah jadi senang, tapi nggak berubah tuh dia jadi orang baik. Ketiga, Yusuf jadi orang baik, nggak pernah ngaku dirinya baik. Tapi itu testimoni dari orang-orang yang melihat dia. Yusuf nggak bilang ini, itu nggak bilang ini minal muhsinin, nggak bilang gitu. Kalau kalimat itu ini minal muhsinin, itu Yusuf ngaku sendiri, saya ini orang baik. Tapi Yusuf nggak ngomong, yang ngomong orang-orang di sekitarnya. Inna naroka, kami menilai kamu itu orang. Jadi penilaian itu dari orang, bukan dari dia sendiri. Kalau bahasa sekarang itu orang sekarang suka ada yang apa? Self branding. Wah, kalau musim pemilu banyak tuh kan jujur bersih rakyat tuh kan. Itu self branding tuh. Aslinya mah boro-boro gitu kan. Nah, itu. Kalau Yusuf dia nggak pernah bilang dirinya saya ini orang baik. Tapi orang-orang setelah kenal dia lama langsung kamu tuh orang baik, kamu. Karena udah teruji. Begitu berubahnya dasar tetap nggak berubah. Lagi susah dia baik, begitu udah senang dia baik. Nah, makanya kalau kita pengen tahu benar nggak ikhlas, jangan lihat sekarang, tunggu diuji. Kalau udah diuji baru kelihatan. Dan ujiannya bukan pilihan ganda, ya, bukannya esai, itu ujian itu gampang.
Nah, pendidikan itu bukan anak-anak agar bisa jawab ujian soal itu saja, tapi bagaimana dia bisa menjawab ujian kehidupan, itu yang susah. Anak-anak kita bisa aja menjawab ujian akhlak nilainya 100, hafal ayat tentang jujur 100, bisa dia tahu Qurannya hafal, hadis hafal, tapi ketika dalam kehidupan gimana? Itu yang penting. Nah, itu yang susah. Jadi kalau kita pengen ngukur, kita ikhlas apa enggak? Diuji dulu. Kalau udah diuji, ya kita bisa nilai sendiri, oh nah kita ikhlas apa enggak. Kita juga tahu sebenarnya itu nanti ketika diuji. Kalau orang yang ikhlas, insya Allah dia akan tetap tahan meskipun diuji dengan macam-macam. Tapi kalau enggak, kelihatan juga perubahannya. Ya, Allah paham. Kira-kira gitu ya.